Badai bersama Liliana. Sambut moderator pada acara hari ini, Agnes Sawitri. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Senang rasanya berjumpa dengan teman-teman semuanya di sini. Dan kita akan mendengarkan kisah sukses yang sangat luar biasa dari seorang wanita yang telah menjalankan bisnis bersama Prudential lebih dari 16 tahun. Dan saat ini kita juga merupakan momen yang sangat luar biasa. Lebih dari 1.000 tenaga pemasar Prudential Indonesia tergabung dalam saluran ini. Halo teman-teman leader semuanya di seluruh Indonesia, apa kabar semuanya? Dan secara khusus kami juga ingin memberikan sambutan yang luar biasa. Selamat datang kepada teman-teman baru Prudential Indonesia. Dan pada pagi hari ini dengan mengusung tema melangkah di tengah badai. Melangkah di tengah badai. Ada yang mungkin yang bertanya, so what? Apa yang mesti dilakukan? Atau ada yang bertanya-tanya, saya harus apa di tengah badai? Badai tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Nah, teman-teman ingin tahu, seorang Liliana akan mengambil langkah seperti apa di tengah badai yang terjadi, krisis yang terjadi di dunia seperti ini. Nah, teman-teman, siap-siap selama 30 menit, pastikan signal Anda cukup kuat untuk mendengarkan bagaimana seorang Liliana mengambil sikapnya di tengah badai yang tak menentu saat ini. Segera saja saya panggilkan sahabat saya, Liliana. Selamat pagi buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Ya, salam sehat, stay safe, and stay healthy. Ternyata kesehatan adalah suatu hal yang sangat berharga saat ini. Boleh dikatakan saat ini dunia sedang gelisah, Indonesia juga sedang gelisah, dan bahkan kita sendiri pun juga mengalami kegelisahan. Kenapa? Karena ternyata adalah sebuah badai virus corona yang sedang melanda. Teknologi yang paling canggih sekalipun tidak sanggup untuk menenangkan badai ini. Ilmu kedokteran yang paling canggih sekalipun, ya seperti kita tahu, Amerika, Jerman. Biasanya orang Indonesia tuh suka berobatnya bisa sampai ke luar negeri, dan kita lihat Jerman, Amerika adalah suatu negara yang begitu maju, tetapi juga tidak sanggup menghadapi badai corona ini. Uang yang banyak pun tidak sanggup untuk menghadapi badai ini. Tahun ini menjadi tahun yang sangat-sangat spesial. Akan mengukir sejarah dalam kehidupan kita bahwa kita menghadapi sebuah wadah virus corona. Kita pernah membaca di dalam sejarah tahun 1918 pernah ada flu Spanyol yang pada waktu itu melanda sepertiga penduduk dunia pada waktu itu. Dan kalau nggak salah ya 50 juta orang itu mati karena hal. Mengerikan sekali kan? Kita hanya mendengar itu mungkin di dalam sejarah, oh itu kan zaman primitif. Tapi sekarang 2020. Tetap aja kita juga mengalami hal-hal seperti ini. Hal-hal yang tidak kita bisa kontrol. Dan boleh dikatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang paling banyak kita menerima berita-berita duka. Saya sendiri pun juga demikian. Dari awal Januari, berita duka ya ada yang karena serangan jantung, ya ada yang karena sakit kanker, ada juga yang karena meninggal karena kecelakaan, dan juga dari orang-orang yang terkena virus corona dan kemudian meninggal. Begitu banyak berita-berita duka, ibadah-ibadah kedukaan yang harus dilakukan dengan online karena tidak lagi dimungkinkan kita datang hadir menghibur orang-orang yang kita sayangi dan kita kenal. Jikalau kita masih bisa hidup saat ini, tentunya kita mesti berpikir, mengapa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup? Mungkin ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk melihat sebuah great disaster, bukan hanya sebagai great disaster, tetapi juga great corrector. Saya ambil ini dari tulisannya Bill Gates ya. Katakan saya dapatkan dari beberapa waktu yang lalu Bill Gates menuliskan banyak sekali permenungan tentang corona. Dan dia mengatakan satu kalimat ini yang saya katakan sangat-sangat baik sekali ya. It is not only a great disaster, but also a great corrector. Jadi dalam hal ini teman-teman, mari kita pakai kesempatan ini tuh untuk mengevaluasi diri kita. Melihat kembali kehidupan kita. Apakah memang sungguh-sungguh kita sudah memiliki satu kehidupan yang lebih punya arti, yang lebih punya makna, ya,
Dan terutama pada hari ini tema kita adalah melangkah di tengah badai dan hidup produktif di masa penuh tantangan. Saya pengen garis bawahi dulu tentang hidup produktif. Dalam pemikiran kita, banyak kali kita melihat produktivitas kita itu in terms of uang, ya, rupiah dan rupiah, atau dolar ya. Dimana kita merasa bahwa, oh kalau saya memang bisa menghasilkan uang yang banyak, itu adalah produktif. Kalau saya bisa mendapatkan achievement yang banyak, award yang banyak, itu adalah produktif. Tapi di masa-masa seperti ini, saya mau mengajak kita melihat kembali great corrector apa yang kita bisa dapatkan dari kondisi COVID-19 ini. Saya mengajak kita melihat bagaimana diri kita yang saat ini sedang work from home. Work from home yang artinya kalau dulu kita pergi dari pagi, pulang sampai sore atau bahkan malam, kemudian kita meninggalkan keluarga kita. Saat ini 7 days and 24 hours, 7 days a week dan 24 hours a day, ya. Benar-benar kita bersama-sama dengan anak-anak kita di rumah. Benar-benar kita akhirnya bersama-sama berada di dalam rumah. Nah, di dalam kondisi seperti ini, saya sendiri mencoba merefleksikan tentang role-nya saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya koreksi, apa yang bisa membuat saya bisa lebih produktif lagi sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu. Maka saya mencoba untuk melihat kesempatan ini menjadi kesempatan di mana saya bisa membenahi kehidupan saya, membenahi role saya yang di rumah. Ya, saya mulai untuk menyediakan waktu bersama dengan anak-anak. Ya dulu kita susah sekali kumpul. Sekarang kita punya lebih banyak waktu. Kita bisa main kartu, kita bisa main board game bersama-sama, kita bisa saling sharing, ya. Saya ajak anak-anak juga untuk membereskan rumah. Dan waktu kita lihat foto-foto waktu anak-anak masih kecil. Saat ini anak-anak saya sudah umur 14 dan 17 tahun, ya. Dan ketika melihat kembali dulu waktu foto-foto mereka waktu masih TK, itu lucu-lucu sekali. Tulisan-tulisan anak saya gitu ya, maksudnya waktu masih kecil, kok lucu banget gitu ya. Terus saya merasa betapa dalam tanda kutip kok saya kurang bisa menikmati mereka di masa-masa lalu. Mungkin saya kurang bisa menikmati peran saya sebagai seorang ibu, dan saat ini tiba-tiba anak saya sudah besar. Dan melalui virus corona ini memberikan saya satu peringatan. Saya merefleksikan bahwa I don't want to miss the time anymore. Saya ingin menikmati mereka sebelum mereka mungkin nanti ketika mereka sudah besar, kuliah di luar negeri misalnya, atau di luar kota, atau bahkan misalnya nanti menikah dan sebagainya. Jadi ini menjadi kesempatan saya untuk mengkoreksi bagaimana saya berelasi dengan mereka. Dan kemudian saya juga belajar juga untuk bagaimana saya membuat rumah saya itu menjadi home sweet home. Ya, terus terang rumah saya juga agak berantakan ya, karena kalau mau dibilang, oh kapan beresin rumah, selalu nggak pernah ada waktu kan. Tapi sekarang kita di rumah kan. Dan so saya berusaha juga untuk merapikan rumah saya, membuat ini menjadi rumah yang nyaman bagi anak-anak maupun juga buat diri saya sendiri dan suami saya, sehingga kita bisa work from home, study from home, ya kan? Saya kemarin bantu anak saya untuk dia re-layout kembali kamar tidurnya, supaya akhirnya dia bisa lebih lega. Ya saya keluarin meja besarnya, lemari besarnya, sehingga dia juga bisa merasa lebih bumi. Saya mau menyemangati dia, gitu ya. Demikian juga saya berusaha juga untuk membuat ruang belajar saya ini menjadi sebuah tempat office saya gitu, jadi kayak home office. Karena pada saat mungkin setelah badai ini berlalu, bagaimanapun juga saya melihat, ada new way of working yang terjadi. Ya kalau dulu sebelumnya bekerja dengan pergi keluar rumah, ketemu dengan klien-klien, meeting sana, meeting sini. Tapi ternyata sekarang semuanya bisa virtual kan, meeting bisa virtual, kemudian juga berhubungan dengan klien-klien juga bisa dengan virtual. So I really want to make my house as a home and home sweet home. Saya benahi rumah saya dan kemudian saya bikin ruangan, saya panggil tukang juga sih kemarin saya untuk diukur-ukur, saya pengen tutup pintunya supaya ruangannya juga bisa ada AC dan kemudian juga bisa jadi tempat kerja saya. Dan jadi saya pengen mengajak kita untuk melihat role kita sebagai apakah kalian adalah seorang suami, how you can become a better husband ya. Kalau kamu adalah seorang ayah, bagaimana kau bisa menjadi seorang ayah yang lebih baik. Kalau kamu adalah seorang ibu, bagaimana kau bisa menjadi ibu yang lebih baik, yang lebih produktif. Kalau kamu adalah seorang anak, bagaimana kamu menjadi seorang anak yang juga lebih produktif. Dalam artian apa? What you can contribute to your house? What can you contribute to the family member? Apa yang bisa kita berikan kepada family member kita? Karena kita sedang ada di rumah, maka yang terutama yang harus kita lihat adalah rumah kita, keluarga kita. Dan jadikan ini sebagai kesempatan untuk kita lebih enjoy our relationship. Menikmati relasi kita bersama dengan keluarga kita. Sehingga setelah badai ini usai,
kita bisa punya satu bonding yang lebih akrab, yang lebih kompak, yang lebih sweet gitu ya. Dan ini hal-hal yang saya pengen mengajak kita untuk melihat bahwa kita bukan cuma sekedar kerjaan, tapi role kita sebagai seorang family members. Nah, yang kedua saya mengajak kita untuk melihat tentang pekerjaan. Pekerjaan kita mungkin adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada kita semua. Apakah pekerjaan kita ini bisa berlangsung? Apakah kita bisa tetap mengerjakan pekerjaan ini dengan work from home? Saat ini ada juga banyak pekerjaan-pekerjaan, contoh ya, misalnya saya punya nasabah itu dia foto studio. Tentunya pada saat ini tidak ada orang yang mau foto kan dalam masa-masa seperti ini, dan foto studionya ada di dalam mall, maka mallnya tutup. Kemudian juga ada klien saya yang punya 10 outlet fashion di mall, dan semua sekarang close, ya tidak tahu sampai kapan terjadi. Ada juga nasabah saya mungkin punya usaha di travel agent, tapi siapa yang bisa berangkat di dalam masa-masa ini? Nah, kita tidak akan pernah tahu. Nah, jadi kita bisa evaluasi tentang natur pekerjaan kita, apakah pekerjaan yang dimungkinkan untuk kita bisa survive, untuk kita bisa tetap mengerjakannya di dalam masa-masa seperti ini. Saya kemarin baca di dalam satu link yang didapatkan di Kontan kalau nggak salah, dikatakan bahwa gelombang PHK di Republik Indonesia itu akan mencapai puncaknya di bulan Juni. Saat ini di Amerika, di Eropa, mereka sudah mengalami lebih dahulu gelombang PHK. Indonesia bagaimana? Ya, Indonesia saat ini mungkin boleh dikatakan ya, meskipun less produktif, toko-toko tutup, misalnya mall tutup, bagaimanapun juga karyawan tetap kita gaji dong. Ya, enak kan, masih kasihan banget kalau misalnya kita tiba-tiba cut gaji mereka. Oke? Nah, tapi masalahnya apakah bisa berlangsung terus-menerus? Bagaimana dengan April? Bagaimana dengan Mei? Bagaimana dengan Juni? Dan seterusnya. Maka dikatakan saat ini saja di Jakarta sudah ada 160.000 pekerja yang mengalami PHK. Dan definisi PHK ini adalah 30.000 orang sudah langsung di PHK dan 130.000 orang dirumahkan tanpa upah. Apakah kita masuk di antaranya? Atau akan masuk dalam antaranya? Oh, jadi ini jadi kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi apa yang kita kerjakan saat ini. Apakah sebuah pekerjaan yang bisa adaptable, bisa beradaptasi dengan cepat di dalam kondisi work from home. Yang kedua, saya mengajak kita untuk melihat apakah pekerjaan kita cukup untuk memenuhi sebuah kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita. Tadi pagi saya menerima telepon dari satu nasabah saya. Ya pagi-pagi sekali udah langsung telepon. Memang ini cukup lumayan berusia ya. Jadi dia bilang begini, Mili, saya mau curhat sama kamu. Padahal saya baru kelar mandi, belum ngapa-ngapain ya. Tapi oke lah ya, saya harus dengarkan dia juga. Dia cerita curhat sampai 50 menit. Dan dia cuma bilang bahwa saya nggak bisa tidur. Saya tidur bangun jam 2. Saya menangis, saya tidak tahu harus makan apa, saya tidak tahu bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya dan sebagainya, karena usaha saya saat ini sedang tidak ada penghasilan sama sekali. Oke lah, saya bisa bertahan mungkin 2 bulan, 3 bulan. Tapi bagaimana kalau misalnya sampai 1 tahun? Bagaimana kalau recovery-nya bahkan lebih daripada 1 tahun? Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan kita saat ini masih bisa mencukupi kebutuhan kita? Kemudian yang ketiga adalah, apakah pekerjaan kita adalah pekerjaan yang punya makna? Mungkin selama ini kita hanya berpikir, apapun pekerjaan kita ambil aja, yang penting bisa menghasilkan uang. Tapi dalam masa-masa seperti ini, saya mau mengajak kita untuk melihat, apakah pekerjaan kita itu bisa punya sebuah makna yang akhirnya kita juga bisa menikmatinya sampai akhir hidup kita. Jadi dalam masa-masa ini, dari Januari ya, saya ada klien saya yang kena stroke. Kemudian ada juga masa-masa ini ada klien saya terkena serangan jantung. Bahkan ya minggu lalu ada klien saya yang meninggal karena kecelakaan ditabrak oleh mobil. Dan suddenly istrinya yang masih usia 40 tahun menjadi janda. Saya sampai tidak bisa tidur ya membayangkan. Karena saya tidak bisa imagine kalau if I were her, jika saya seperti dia seperti apa. Nah teman-teman, waktu melihat hal seperti itu, ya saya mengurus klaim-klaimnya. Yang klaim yang sudah keluar adalah klaim stroke. Ya, klien saya klaim stroke ini mendapatkan 500 juta dari Prudential. Dan dia bilang begini, ini terima kasih sekali. Uang ini begitu berharga. Kenapa? Karena dengan dia stroke dari sejak akhir Januari, boleh dikatakan dia tidak bisa untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Ya, menuju kamar mandi harus menggunakan tongkat, lalu kemudian menulis juga harus menggunakan tangan kiri, dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan dengan kondisi sakitnya saja, dia sudah suffer. Terlebih lagi dengan adanya virus corona. Bisnisnya, proyek-proyeknya, semuanya terhenti. Dia bilang dia tidak sanggup lagi membayar karyawan-karyawan dia. Untung saja ada uang 500 juta dari Prudential.
dan itu memberikan pada saya sebuah kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Nah, saya melihat ya teman-teman ya, bahwa bisnis asuransi jiwa, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah life insurance ya, atau life assurance, seperti nama PT Prudential Life Assurance. Kata life itu adalah sebuah kehidupan. Dan saya mulai memaknai, makin memaknai pekerjaan saya sebagai seorang agen asuransi di masa-masa seperti ini. Karena kenapa? Sakit penyakit, kematian, kecelakaan, semua bisa saja terjadi. Apalagi di dalam masa-masa corona, tentu akan lebih semakin dahsyat dampaknya secara finansial. Dan kemudian yang keempat adalah saya mengajak kita untuk melihat apakah pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mau Tuhan saya kerjakan saat ini. Apapun pekerjaan Anda, apakah Anda seorang karyawan, apakah Anda seorang pemilik usaha, apakah Anda melakukan misalnya startup bisnis, pertanyaannya mungkin selama ini kita hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita hanya dengan motif ekonomi saja, ya, bahwa yang penting mana nih pekerjaan yang lebih menguntungkan, yang lebih menghasilkan uang yang besar, ya, tanpa memikirkan aspek-aspek tadi. Nah, sekali lagi, bahwa don't look at coronavirus sebagai great disaster, tapi lihat ini sebagai sebuah great corrector. Tentunya ini memang betul great disaster, terlalu banyak orang yang sudah meninggal dunia, terkena COVID, dan sebagainya. Tetapi buat kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, yang masih diberikan kesempatan untuk berkarya, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah produktif? Produktif untuk status kita di rumah, produktif dalam kerjaan kita. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat tentang bisnis Prudential, ya boleh ditampilkan slide-nya. Mungkin ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memikirkan bisnis Prudential sebagai salah satu alternatif. Why I can join Prudential? Mengapa saya bisa join Prudential dalam masa-masa ini? Dan saya katakan bahwa masa-masa ini adalah masa emas. Kenapa? Karena pertama, tingkat kesadaran orang akan kesehatan itu lebih meningkat. Ya, dalam masa-masa seperti ini orang sangat aware banget dengan kesehatannya. Masker langsung sold out. Ya. Dan saya percaya bahwa industri asuransi atau produk asuransi lebih sangat-sangat dibutuhkan. Karena pada masa-masa seperti ini, siapa yang akan menanggung semua biaya kalau kita tidak sehat? Ya. Yang berikutnya juga bahwa ternyata bukan hanya tingkat kesadaran akan kesehatan, tetapi tingkat kesadaran akan finansial. Kita baru mulai minggu ya berada di rumah, tapi kita udah mulai khawatir nih, bulan depan masih cukup nggak ya uang kita untuk makan? Bulan depan masih cukup nggak ya untuk kita bisa hidup? Nah, bayangkan 4 minggu saja tanpa income atau misalnya penurunan income udah membuat kita gelisah. Bayangkan apabila tidak ada income selama-lamanya bagi keluarga Anda. Bayangkan jikalau pencarian nafkah satu-satunya itu Anda sendiri itu tidak meninggalkan apa-apa sama sekali bagi keluarga kamu. Dan it's time for everybody untuk mereview kembali proteksinya. Inilah saatnya untuk setiap orang untuk melihat kembali asuransi yang dimiliki apa cukup atau tidak cukup. Saya punya satu nasabah tidak langsung ya, jadi adalah nasabah daripada agen saya yang meninggal dunia karena corona. Tapi sayangnya polisi sudah tidak aktif lagi. Dan ini tragis banget kan. Kenapa? Kok pada saat corona meninggal tapi tidak bisa klaim dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa keluarganya. Nah, so teman-teman, coba teman-teman berpikir tentang memasuki sebuah bisnis Prudential karena ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita memberikan awareness, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mereka itu concern terhadap kesehatan mereka dan finansial mereka. Dan yang kedua adalah Prudential itu adalah sebuah pekerjaan yang buat saya adalah pekerjaan yang memberikan sebuah makna. Seperti tadi saya katakan kepada teman-teman semua ya, klien saya yang klaim stroke dan mendapatkan uang 500 juta dan itu dikatakan terima kasih. Karena kenapa? Karena itu begitu berharga. Dan saya percaya bahwa pekerjaan kita ini bukan pekerjaan yang sekedar mencari uang, tapi pekerjaan yang memberikan dampak kepada orang-orang yang di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita tawarkan asuransi. Awal-awal ketika saya masuk ke dalam dunia asuransi, saya takut sekali kalau saya ditolak orang. Saya takut orang tuh menganggap apa ya kalau misalkan saya menawarkan asuransi. Tetapi along the way, 16 tahun saya di dalam dunia asuransi, saya mulai melihat bahwa satu persatu, saya mulai makin melihat nasabah-nasabah yang klaim, apakah itu klaim rawat inap, apakah klaim itu sakit kritis, apakah klaim itu meninggal dunia, dan mereka terbantu sekali melalui produk asuransi. Mereka sungguh-sungguh mendapatkan sebuah kehidupan. Sama dengan seperti Prudential
life assurance, sebuah jaminan atas kehidupan. Ya. Dan yang ketiga, tadi saya katakan mungkin kita harus mengevaluasi pekerjaan kita sekarang ini bisa nggak dilakukan secara work from home. Dan saya katakan di sini bahwa Indonesia itu sangat luar biasa. Jauh sebelum corona ini ada, Indonesia sudah invest secara besar-besaran dalam digital. Sehingga saat ini digitalnya Indonesia itu sangat bermanfaat, bahkan terlebih-lebih lagi dalam saat ini pun Indonesia menambahkan dukungan digitalnya ya melalui aplikasi Proofforce, non face to face selling, non face to face recruiting. Ya kalau dulu kita berpikir bahwa menjual asuransi itu harus pergi ketemu sama nasabah, kemudian untuk ngopi bareng-bareng, datang ke rumahnya atau datang ke kantornya. Tapi sekarang bisa dilakukan dengan cara non face to face selling. Artinya tidak perlu ketemu tatap muka secara fisik, tapi kita sudah bisa melakukan penjualannya. Sehingga income kita sebagai seorang agen asuransi tetap masih bisa dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan, ya. Dan pada saat ini juga adalah masa-masa yang emas, saya katakan kenapa? Karena untuk pertama kalinya dari AAJI memberikan kemudahan untuk join sebagai asuransi. Selama ini setiap orang yang mau masuk ke dalam industri asuransi harus memiliki lisensi, kan? Dan untuk melakukan lisensi itu ada berbagai macam kriteria, tahapan-tahapan, ya, training lah, ujian lah, dan sebagainya. Tapi untuk this is the first time, ya, untuk bulan April ini saja, AAJI memberikan sebuah support yang lebih memudahkan untuk teman-teman kalau memang mau join ataupun melakukan rekrutmen, ya. Jadi sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dan yang keempat adalah waktu yang fleksibel. Ya, poin nomor 4 adalah waktu yang fleksibel. Waktu dulu saya masuk ke dalam industri asuransi karena saya pengen punya waktu yang fleksibel. Sebelumnya saya mengajar menjadi dosen di sebuah universitas yang karena dosen full time dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore harus ada di kampus ya Senin sampai Jumat. Dan setelah saya punya anak, saya memikirkan pekerjaan apa ya yang bisa saya kerjakan sambil waktunya fleksibel. Dan saya bersyukur sekali saya bertemu dengan Prudential. Karena pada waktu itu saya cuma pikir bahwa yang penting saya bisa punya pekerjaan yang fleksibel, income yang sama juga nggak apa-apa deh gitu ya, seperti apa yang saya dapatkan. Tapi yang saya dapatkan bukan cuma sekedar income yang sama, tapi adalah income yang jauh lebih besar sekali yang bisa tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ya, yang kelima, ini jangan saya masukin, adalah income yang menarik. Jadi waktu dan income ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa yang kita bisa dapatkan melalui berbisnis dengan Prudential. Boleh saya katakan bahwa I come here to make a living, but then I find a life. Saya datang ke sini hanya untuk mencari nafkah, tapi yang saya dapatkan adalah sebuah kehidupan. Kehidupan seperti apa? Kehidupan saya merasa saya berbentuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Dengan saya juga bisa melakukan pekerjaan yang bermakna. Dengan saya bisa membantu orang-orang di dalam masa yang sulit. Dan pada saat ini ketika coronavirus terjadi, itu tidak menjadi halangan bagi saya untuk tetap bisa produktif. Karena saya bisa tetap work from home, bisa melakukan selling, tetap bisa melakukan recruiting, karena semua sudah ada dukungan-dukungan digital dari Prudential. Dan bahkan di dalam bulan Maret dan April ini, ketika kita boleh dikatakan dalam tanda kutip terkurung di rumah, nggak bisa pergi ketemu sama nasabah dan menjadi sedikit dari omset kita, tapi yang terjadi adalah justru income yang kami dapatkan dalam bulan Maret dan April ini adalah justru yang paling besar. Kenapa? Karena ada uang bonus. Jadi dalam hal ini, saya melihat bahwa luar biasa sekali ya, kok di dalam masa-masa seperti ini tuh justru kita terpelihara melalui income dari bonus Prudential yang Prudential kasih. Dan bonus itu bukan kecil, bonus ratusan juta yang kita bisa nikmati. Dan boleh dikatakan saya lihat tim saya juga ada yang mendapatkan bonus seperti itu. Dia mengatakan bahwa aduh untung banget ada uang ini, karena uang ini menjadi sebuah pegangan bagi mereka untuk kehidupan ke depannya. Uang ini menjadi sebuah pegangan bagi mereka untuk anaknya yang mau sekolah. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. So teman-teman, dalam masa-masa penuh tantangan seperti ini, badai sedang terjadi. Tapi jangan kita diam di tempat. Jangan kita hanya meratapi nasib kita, tapi justru kita mulai melangkah. Ada sebuah pepatah Chinese yang mengatakan adalah jangan takut lambat, tapi takut kalau berhenti. So teman-teman, takutlah kalau Anda itu berhenti. Dan jangan takut kalau Anda hanya melakukannya lambat. Artinya selangkah demi selangkah, Anda memulai membenahi kehidupan Anda.
keluarga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, ya, sebagai seorang anak, mulailah dari sekarang. Dan juga dalam pekerjaan, bagaimana kita bisa memikirkan tentang pekerjaan kita, mengevaluasi pekerjaan kita, apakah ini adalah pekerjaan yang kita mau kerjakan for the rest of our life, dan coba memikirkan, mungkin saat ini adalah sebuah kesempatan bagi Anda untuk memikirkan sebuah bisnis yang sangat-sangat bisa dimungkinkan dijalankan di dalam masa-masa work from home. Mungkin sama seperti juga yang pernah saya alami. 16 tahun yang lalu saya datang ke bisnis Prudential hanya untuk mencari nafkah, tapi yang saya dapatkan adalah sebuah kehidupan. Mungkin saat ini juga adalah masa-masa seperti Anda datang untuk mencari nafkah di Prudential, mencari income tambahan apa ya supaya menghidupi keluarga Anda. Tetapi over the years yang Anda dapatkan adalah sebuah kehidupan. So, welcome dalam keluarga besar Prudential Life Assurance. Saat ini saya berikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di tombolnya Q&A yang ada di kanan atas gadgetnya teman-teman, dan saya akan memberikan pertanyaan kesempatan 2 pertanyaan boleh saya jawab. Minta kesediaan untuk Agnes, Bu Agnes untuk bisa membantu untuk moderator ya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Nggak terasa loh, 30 menit kita semuanya terkesima dengan cerita bagaimana kesaksian yang dilakukan oleh Bu Mili. Beliau menceritakannya dengan sepenuh hati sekali ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kita, dan kesempatan ini kita akan bacakan 2 buah pertanyaan. Mungkin nanti yang lainnya boleh tanyakan pada yang mengundang. Nah ini adalah pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaannya bisa dikasih lihat? Ya, oke. Saya bacakan ya teman-teman ya. Saya adalah seorang karyawan swasta, tertarik untuk menggeluti profesi ini. Langkah awal apa yang harus saya lakukan di saat saya memulai menjalankan bisnis ini? Nah, Bu Mili, dia seorang karyawan swasta nih, rasanya mungkin ada kekhawatiran dan ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan sebagai saya seorang awam yang ingin memulai bisnis ini? Silakan Bu Mili. Oke, terima kasih ya buat pertanyaannya. Saya rasa ini adalah pertanyaan sangat general sekali. How to start ya, apa yang saya lakukan? Apakah Anda seorang karyawan? Apakah Anda seorang pemilik usaha? Sama aja sih caranya. Yang pertama adalah Anda menghubungi orang yang mengundang Anda ke dalam acara virtual ini. Dia adalah orang yang pasti akan bisa menerangkan kepada Anda tentang step by step-nya. Dan saya boleh katakan bahwa saat ini tadi ya, saat yang paling emas banget. Kenapa? Karena AAJI sedang memberikan sebuah kemudahan bagi teman-teman yang memang mau join khusus untuk di bulan April ini. So, ya grabs the opportunity ya. Pastikan teman-teman harus terlisensi dulu di dalam bulan April, dan lisensinya juga sangat-sangat mudah dilakukan juga secara dengan online, tidak perlu bertemu tatap muka. Dan setelah teman-teman sudah memegang lisensinya, maka ya teman-teman mulai juga untuk action. Ya, actionnya seperti apa? Ya, actionnya adalah ya starting untuk melakukan namanya prospecting. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, gimana prospectingnya? Kan belum tahu. Nah, ini kabar gembiranya. Sekarang ini semua training-training teman-teman bisa dapatkan online. Ya, online itu artinya teman-teman nanti ada apps-nya Prudential di mana teman-teman bisa melakukan training-training mau tentang product knowledge, tentang skill, semuanya itu sudah dilakukan dengan online. Semuanya sudah tersedia sebenarnya teman-teman. Tinggal teman-teman mau melangkah atau tidak melangkah. Ya, mungkin di sini saya menceritakan tentang 3 kodok ya. Ini ceritanya saya yang saya tulis, saya suka menulis ya. Jadi saya salah satu tulisan saya adalah tentang kisah 3 kodok. Ada 3 kodok yang sedang nongkrong di batang pohon di pinggir sungai. Yang satu memutuskan untuk meloncat. Nah, pertanyaannya, ada berapa kodok sekarang ini yang ada di sini? Bisa menjawab? Jawabannya adalah masih 3 kodok. Kenapa? Karena kodok yang satu ini hanya baru memutuskan untuk meloncat, belum meloncat, ya, belum action. Nah, jadi teman-teman pada saat ini, jika tadi dikatakan bahwa Anda sedang memikirkan untuk menggeluti bisnis ini, itu good news, gitu kan. Tapi teman-teman, kalau teman-teman nggak pernah action, nggak pernah langsung untuk meminta bagaimana si dapat lisensi ini, maka teman-teman hanyalah menjadi kodok yang nongkrong di batang pohon. Ya, jadi jangan jadi kodok yang nongkrong di batang pohon. Loncat dong, ya. Jump more and jump higher. Mungkin ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk bisa mendapatkan sebuah income yang lebih besar, waktu yang fleksibel, pekerjaan yang lebih bermakna.
Semoga menjawab ya. Oke. Mm-mm. Oke, satu lagi. Abu Pemilih keren banget tadi jawabannya. Semoga tadi yang bertanya semakin mantap dan gak ragu lagi ya. Oke, ini adalah pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan keduanya adalah, sudah hampir 60 pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan kedua. Ini datang dari seorang ibu rumah tangga. Halo, nama saya Natasha. Saya ibu rumah tangga yang pernah bekerja sebagai karyawan. Jadi Bu Natasha ini sudah pernah bekerja sebagai karyawan. Nah, Bu Mili, pertanyaannya adalah, jika saya tertarik untuk mendapat income tambahan dari menjalankan bisnis bersama Prudential, menurut Bu Mili, siapa sih yang harus saya dekati untuk memulai supaya saya bisa dalam tanda petik untuk menawarkan produk asuransi? Sementara saya nggak punya pengalaman di bidang sales. Saya itu orangnya sangat pemalu. Nah, Bu Mili, kira-kira untuk ibu rumah tangga yang juga ingin membantu memperbaiki kehidupan keluarganya, tapi nggak punya latar belakang dan nggak pede untuk pengalaman sebagai seorang sales, kira-kira cocok nggak sih menjalankan bisnis ini? Tipsnya apa, Bu Mili? Silakan. Oke, terima kasih ya Natasha untuk pertanyaannya. Jangan less confident karena Anda dari ibu rumah tangga ya. Karena di dalam bisnis asuransi ini tidak pandang bulu apakah Anda itu ibu rumah tangga sebelumnya, atau misalnya karyawan, pemilik usaha, ataupun direktur misalnya perusahaan sekalipun, itu tidak mempengaruhi kesuksesan Anda di Prudential. Jadi background kita di belakang itu tidak ada artinya. Maksud saya tidak terlalu efek banget. Yang terpenting adalah what you do now and the future. Apa yang Anda lakukan saat ini dan seterusnya, itu yang paling penting. Jadi teman-teman yang ibu rumah tangga dimanapun juga, jangan berkecil hati. Teman-teman punya banyak kesempatan untuk bisa belajar, dan ini adalah industri yang sangat terbuka. Tidak mesti harus lulusan S1, S2, atau misalnya tidak harus punya jenjang karir atau jenjang jabatan yang udah tinggi, ataupun misalnya gimana, all are welcome. Banyak sekali kesaksian-kesaksian dari ibu rumah tangga yang sukses di Indonesia. Terus bagaimana caranya? Karena saya tidak bisa punya pengalaman di dalam penjualan. Teman-teman saya sendiri pun itu adalah hal yang paling saya juga katakan ketika pertama kali saya join di dalam bisnis ini. Saya itu kan sebagai dosen. Gimana caranya? Saya nggak pernah punya jualan sama sekali loh, nggak punya background penjualan. Nah, saya memang ajak kita untuk melihat bahwa di dalam industri asuransi ini kita tidak menjual, ya, meskipun katanya selling, tapi actually sebenarnya kita educating. Saya masih teringat dulu suami saya bilang begini, sebenarnya pekerjaan asuransi ini adalah sama seperti pekerjaan kamu sebagai dosen. Namanya apa? Karena sebagai dosen kamu mendidik, kamu mengedukasi murid-murid kamu. Yes, Bu Mili, bisa dilanjut. Oke, Bu Mili masih bersama kita semuanya sekarang? Ibu Mili? Teman-teman sabar ya. Mungkin di tempatnya Bu Mili ada sedikit gangguan. Apakah Bu Mili sudah bergabung kembali bersama kita sekarang? Oke. Sambil menunggu Bu Mili untuk kembali bersama kita, mungkin tadi ya, buat Ibu Natasha, tadi Ibu Mili katakan bahwa saat ini nggak perlu khawatir, Ibu Mili juga nggak punya latar belakang sebagai seorang sales ya, tapi beliau belajar dan mau belajar, dan akhirnya bisa sukses di sini. Oke teman-teman, oke Bu Mili. Oke, sorry terputus ya teman-teman ya. Saya sambung lagi sedikit. Ya, intinya adalah selama kamu mau belajar ya sebagai ibu rumah tangga, semua peluang itu terbuka dengan luas. Dan mulai dari mana? Mulai dari teman-teman yang ada, saudara, teman-teman yang ada di dalam medsos loh. Ya kan pasti kita sekarang zamannya medsos, punya FB, punya IG. Nah, itu yang pertama-tama kita dekati. Dan jangan kita punya, nanti dia nggak mau lah, atau mungkin dia nggak suka asuransi. Teman-teman, kita tidak pernah tahu apakah yang kita lakukan ini ternyata sangat-sangat bermanfaat bagi orang tersebut. Klien saya yang stroke itu adalah klien di tahun 2004, yang dia ambil buat asuransinya. Tapi saat ini ketika dia klaim stroke dan dapat 500 juta, dia baru menyadari bahwa kehadiran saya pada waktu itu adalah sebuah kehadiran yang sangat-sangat bermakna. Pertemuan-pertemuan yang kita lakukan dengan
nasabah-nasabah kita itu adalah pertemuan yang bermakna. Karena satu saat nanti mereka akan membutuhkan program perlindungan proteksi ini. Ya, jadi semangat ya. Kembalikan kepada Agnes. Luar biasa sekali Bu Mili, kita semuanya sangat terinspirasi banget ya teman-teman. Jadi saat ini buat teman-teman jangan ragu lagi. Ya, tadi kalau teman-teman lihat bahwa Bu Mili memiliki semangat satu, positive thinking. Kedua adalah optimis. Dan ketiga adalah attitude yang sangat luar biasa, can do. Bukan bertopang dagu dan bermuram dan tidak melakukan apa-apa. Apalagi saat ini Prudential sangat mendukung semua proses dan juga mendukung saran pemerintah untuk tidak saling bertemu. Jangan khawatir, teknologi yang telah disiapkan oleh Prudential memungkinkan Anda untuk bisa segera bergabung sebagai tenaga pemasar Prudential. Jangan khawatir, tidak perlu bertemu, tidak perlu berada di satu ruang training, tanyakan kepada orang yang mengajak teman-teman pada saat ini. Sangat luar biasa. Jadi sekali lagi kita kasih applause yang luar biasa buat Bu Mili. Thank you. Terima kasih banyak. Semoga apa yang sama-sama Ibu ceritakan dengan sepenuh hati, dengan penuh rasa cinta, bisa juga menginspirasi kurang lebih bisa 3.000 orang loh yang mendengarkan Ibu saat ini. Dan sekali lagi buat teman-teman, jangan berpikir lama-lama, ambil keputusan saat ini bahwa Anda memilih orang yang mau melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Sekali lagi, saya Agnes Sawitri mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman, dan jangan lupa kita juga punya satu acara yang sama dengan topik dan juga bintang tamu yang nggak kalah keren ya. Catat tanggalnya 15 April 2020. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan kita di sore hari ini. Stay healthy, stay happy, dan be productive. Semangat pagi semuanya.